ก็ตอนเธอถามว่าเราจะได้เป็นแฟนกันไหมอีกแล้วที่หนูทำให้พี่หวั่นไหวพี่คงจะอยู่ไม่ได้แล้วไม่มีหนูคนนี้คงนอนไม่ค่อยจะหลับอยากขอหาสักทีได้ไหมตอนไหนที่ Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Ahulia Mawarni dengan NIM akhir 29. Halo teman-teman, pada video ini saya akan membahas penerapan pragmatik dalam kehidupan sehari-hari dengan topik kesantunan berbahasa dalam program belajar pragmatik bersama Prof. Rohmati. Pragmatik merupakan cabang linguistik yang mempelajari bahasa berdasarkan konteks penggunaannya, khususnya bagaimana tuturan dapat memengaruhi hubungan sosial. Salah satu kajian penting dalam pragmatik adalah kesantunan berbahasa. Menurut Brown dan Levinson yang juga dijelaskan oleh Prof. Rohmati, setiap individu memiliki dua jenis muka, yaitu muka positif dan muka negatif. Muka positif berkaitan dengan keinginan seseorang untuk dihargai, diterima, dan dipuji. Sedangkan muka negatif berkaitan dengan keinginan seseorang untuk bebas bertindak dan tidak dipaksa oleh orang lain. Oleh karena itu, dalam berkomunikasi kita perlu menjaga muka lawan tutur agar tidak terjadi konflik atau kesalahpahaman. Lalu contohnya nyatanya yaitu contoh pertama, meminta tolong. Contoh meminta tolong itu yang tidak santun seperti ambilin kursinya, ambilin HP-nya, ambilin ini itu dengan cara langsung dengan berteriak atau suara yang memaki. Itu tidak santun karena membuat seseorang terasa benar-benar diperintah, bukan meminta tolong. Tapi yang santun dalam meminta tolong itu seperti mas, mbak, kak, dek, atau bapak, ibu, boleh minta tolong ambilkan minumnya sebentar, atau boleh minta tolong ambilkan HP-nya sebentar. Seperti itu, tuturan yang seperti itu disebut tuturan yang santun dengan menjaga muka negatif lawan bicara karena tidak bersifat memaksa untuk mengambilkan atau meminta tolong untuk sesuatu. Lalu yang kedua contohnya yaitu menegur kesalahan. Seperti orang ketika kita berkumpul bersama seperti itu, terus tiba-tiba ada kesalahan yang terjadi pada seseorang, kita tidak bisa langsung mengatakan kamu salah terus sih, seperti kayak kamu ceroboh sih gitu. Itu membuat hati seseorang itu sakit, tertusuk langsung seperti itu karena beberapa orang memang sensitif ya. Lalu contoh santunnya itu seperti mungkin bisa kita perbaiki sedikit supaya hasilnya rapi-rapi. Dengan kata seperti ini orang mungkin merasa didukung, memiliki teman atau saudara dekat. Dengan tuturan ini juga kita dapat menjaga muka positif lawan tutur karena tidak menjatuhkan harga dirinya di depan orang lain atau di luar. Lalu contoh yang ketiga, dalam menolak permintaan kita nggak bisa langsung mengatakan aku nggak bisa, kami tidak bisa membantumu, aku lagi sibuk atau apapun itu. Tetapi dengan menjelaskan alasan tertentu seperti maaf saat ini saya belum bisa membantu, mungkin lain waktu karena saat ini keuangan saya sedang turun atau ekonomi saya sedang buruk, atau mungkin saat ini saya sedang sibuk bekerja, sekolah atau apapun itu. Dengan penolakan ini yang disampaikan dengan cara santun tetapi tetap negatif karena menolak. Contoh kasus pertama terjadi dalam konteks perkuliahan, misalnya seorang mahasiswa ingin mengkritik presentasi temannya yang kurang jelas. Tuturan seperti, presentasimu membingungkan dan tidak jelas, memang menyampaikan maksud tetapi berpotensi mengancam muka positif lawan tutur karena dapat menjatuhkan harga diri. Dalam kajian pragmatik, tuturan tersebut akan lebih santun jika disampaikan dengan strategi kesantunan positif. Misalnya, materinya sebelumnya menarik mungkin akan lebih jelas jika penjelasannya diperlambat sedikit. Dengan strategi ini, kritik tetap tersampaikan tanpa merusak hubungan sosial. Dalam kasus kedua, berkaitan dengan situasi meminta izin kepada orang yang lebih memiliki status sosial yang lebih tinggi, seperti dosen atau orang tua. Tuturan saya tidak bisa ikut hari ini dapat terdengar kurang santun jika disampaikan tanpa konteks. Dalam pragmatik, perebutan status sosial memengaruhi pilihan strategi kesantunan. Oleh karena itu, tuturan tersebut akan lebih tepat jika disampaikan dengan kesantunan negatif. Misalnya, mohon maaf Pak, hari ini saya belum dapat mengikuti kegiatan karena ada keperluan keluarga. Strategi ini menunjukkan penghormatan terhadap lawan tutur dan menjaga muka negatifnya. Lalu yang kasus ketiga, seperti sering kita temui dalam komunikasi digital khususnya di grup WhatsApp. Misalnya, seseorang anggota grup menulis pesan singkat seperti, jangan ribut,
Secara pragmatik, tuturan ini dapat ditafsirkan sebagai perintah langsung yang mengancam muka negatif anggota grup lain. Serta pesan tersebut akan lebih santun jika disampaikan dengan strategi tidak langsung. Misalnya, teman-teman, mohon izin, sepertinya grup ini cukup ramai. Mungkin bisa dilanjutkan di chat pribadi. Dengan demikian, pesan tetap tersampaikan tanpa menimbulkan konflik. Dari beberapa contoh tersebut dapat disimpulkan bahwa kesantunan berbahasa tidak hanya berkaitan dengan pilihan kata, tetapi juga dengan konteks, hubungan sosial, dan dampak tuturan terhadap lawan bicara. Melalui pragmatik, kita dapat berkomunikasi secara lebih bijak, terutama dalam lingkungan akademik dan media sosial. Lalu, Brown dan Levinson menjelaskan bahwa terdapat beberapa strategi kesantunan, antara lain kesantunan positif, kesantunan negatif, bertutur tidak langsung, bertutur langsung tanpa kesantunan, serta tidak melakukan tindak tutur yang berpotensi mengancam muka. Pemilihan strategi ini dipengaruhi oleh jarak sosial, kekuasaan, dan tingkat ancaman tuturan. Dalam kehidupan sehari-hari, terutama di media sosial, banyak konflik terjadi karena kurangnya kesantunan berbahasa. Dengan memahami pragmatik, kita dapat menyampaikan pendapat secara lebih bijak tanpa menyakiti orang lain serta menjaga hubungan sosial yang harmonis. Kesantunan berbahasa merupakan bagian dari budaya masyarakat Indonesia. Melalui pemahaman pragmatik, kita belajar untuk memanusiakan manusia melalui bahasa. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.